Halo teman-teman, selamat datang di kelas Sejarah Indonesia kelas 12 bersama saya Dida. Persiapkan diri kalian karena kita akan kembali ke masa lalu. Maka dari itu, yuk kita mulai. Tepat di tanggal 27 Desember tahun 1949, Republik Indonesia dan Belanda akhirnya menandatangani hasil konferensi meja bundar yang memberi asa bagi Indonesia untuk diakui kedaulatannya secara de facto. Pengakuan kedaulatan tersebut harus dibayar mahal dengan cara meleburkan Republik Indonesia dan Bijeenkomst voor Federal Overleg atau BFO hingga melahirkan Republik Indonesia Serikat. Eksistensi RIS sebagai sebuah negara bentukan KMB ternyata dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia hanya berumur pendek. Karena sebagian besar negara-negara bagian RIS menginginkan agar bentuk negara Indonesia kembali ke dalam bentuk negara kesatuan. Namun, di antara kelompok-kelompok pro kesatuan, ternyata terdapat kelompok-kelompok yang kontra terhadap rencana untuk membubarkan RIS karena akan mengganggu kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Andi Aziz merupakan salah satu tokoh yang kepentingannya terganggu akibat dari rencana tersebut. Andi Aziz juga merupakan seorang mantan perwira Kenil berpangkat letnan yang diterima sebagai bagian dari tentara APRIS dengan pangkat kapten. Andi Aziz juga pernah menjadi mantan dari ajudan Presiden Negara Indonesia Timur. Ia akhirnya melancarkan pemberontakan kepada pemerintah dan akan kita bahas dalam materi kita kali ini, yaitu peristiwa Andi Aziz. Nah, untuk memudahkan kalian dalam memahami materi, maka dari itu perhatikan peta konsep berikut ini. Pertama, kita akan melihat bagaimana latar belakang dari lahirnya peristiwa Andi Aziz. Kedua, kita akan melihat bagaimana jalannya pemberontakan. Dan terakhir, kita akan melihat bagaimana akhir pemberontakan. Maka dari itu, yuk kita bahas konsep kita yang pertama. Latar belakang dari lahirnya peristiwa Andi Aziz yang pertama yaitu diakibatkan oleh peleburan Kenil ke dalam APRIS. Pasca KMB, Belanda dan Indonesia menyepakati untuk membubarkan Kenil dan merencanakan untuk melebur mantan anggota Kenil ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Namun peleburan ini tidak berjalan mulus seperti yang diperkirakan karena baik dari pihak TNI maupun Kenil merupakan seteru semasa Perang Revolusi. Pada bulan Januari tahun 1950, para anggota Kenil, terutama yang berada di wilayah Indonesia Timur, memberi tuntutan sehubungan dengan pemindahan mereka ke dalam APRIS. Mereka hanya ingin masuk APRIS dengan sukarela dan hanya mau berada di bawah pimpinan mantan Kenil, alih-alih berada di bawah kepemimpinan dari perwira TNI asli. Tindakan tersebut dilakukan karena muncul desas-desus mengenai mantan Kenil yang ikut masuk ke dalam APRIS akan disudutkan dan dicari kesalahannya karena mereka dahulu adalah musuh TNI. Selain itu, beberapa anggota Kenil menilai bahwa para perwira TNI sebagai orang yang lemah dalam ilmu kemiliteran, gaji yang diterima terbilang kecil, hingga kesempatan karir yang minim bagi para senior mantan perwira Kenil. Kedua, latar belakang dari lahirnya peristiwa Andi Aziz juga terjadi karena penolakan terhadap bergabungnya negara Indonesia Timur ke dalam Republik Indonesia. RIS yang dibentuk dari hasil konferensi meja bundar ternyata tidak memenuhi ekspektasi dari cita-cita awal berdirinya Republik sebagai negara kesatuan. Gerakan pro negara kesatuan mulai terjadi di sejumlah negara-negara bagian termasuk di kota Makassar dengan rangkaian aksi demonstrasi anti negara federal. Hingga akhirnya di bulan Maret tahun 1950, RIS meresmikan negara bagian Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur termasuk dalam bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia Timur baru mendapatkan kabar penyatuannya pada tanggal 4 April tahun 1950. Kekecewaan pihak Andi Aziz mengenai kabar penyatuan negara Indonesia Timur ke NKRI semakin memuncak setelah pemerintahan RIS melakukan pengiriman 900 pasukan APRIS dari Jawa ke Makassar. Di tanggal 5 April tahun 1950, pasukan APRIS dari Batalion Worang, pimpinan Hein Victor Worang, diutus untuk mengatasi kekacauan akibat munculnya demonstrasi anti-federal dan demi menjamin stabilitas Makassar saat terjadi integrasi Indonesia Timur ke Republik Indonesia.
Andi Aziz dan para mantan anggota Kenil ketika itu tidak menyetujui kedatangan pasukan APRIS dari Jawa karena ia menilai bahwa seharusnya yang mengamankan situasi keamanan adalah tentara APRIS yang berasal dari Makassar. Selain itu, Andi Aziz juga mencurigai bahwa situasi keamanan yang memburuk tersebut dapat terjadi karena telah direncanakan oleh pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana jalannya pemberontakan. Di tanggal 4 April tahun 1950, Andi Aziz yang dipanggil oleh Smokil, Jaksa Agung dari negara Indonesia Timur, mulai membahas mengenai kedatangan Batalion Worang ke Makassar. Dalam pertemuan tersebut, sudah ada beberapa mantan Kenil yang menunggu dan menyatakan siap bertempur jika Batalion Worang mendarat di Makassar. Maka tepat di jam 5 pagi, di tanggal 5 April tahun 1950, Andi Aziz dan pasukannya menyerang perumahan perwira TNI, menahan beberapa perwira TNI dan polisi, serta menawan Letkol Ahmad Yunus Mokogita selaku pejabat Panglima Teritorium Indonesia Timur. Di sepanjang pesisir pantai Makassar, pasukan Andi Aziz menempatkan meriam yang ditodong ke arah garis pantai jika Batalion Worang berhasil untuk mendarat. Dalam melaksanakan aksinya, Andi Aziz mendapatkan bantuan penuh dari Kenil dan polisi negara hingga akhirnya berhasil untuk menguasai seluruh kota Makassar. Untuk mencegah kehadiran Batalion Worang, Andi Aziz segera mendesak Mokogita untuk memerintahkan kepada kapal-kapal yang mengangkut Batalion Worang untuk tidak melakukan pendaratan. Akibat dari situasi genting tersebut, akhirnya kapal-kapal yang mengangkut Batalion Worang memutuskan untuk berbalik arah ke Balikpapan. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana akhir dari peristiwa Andi Aziz. Untuk mengatasi pemberontakan Andi Aziz, pemerintah RIS melalui Radio Makassar di tanggal 8 April tahun 1950 menyiarkan ultimatum kepada Andi Aziz dan pasukannya untuk kembali ke asrama, membebaskan para tawanan, dan menyerahkan senjata mereka. Pemerintah RIS juga mengeluarkan ultimatum kepada Andi Aziz untuk menghadap ke Jakarta dan ia akan diberi waktu selama 4 kali 24 jam. Dan apabila Andi Aziz mengajukan ultimatum tersebut, maka kapal Angkatan Laut Hang Tuah akan datang dan melakukan bombardir ke kota Makassar. Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan, ternyata Andi Aziz tidak meresponnya dengan cepat dan terlambat datang ke Jakarta. Hingga akhirnya, di tanggal 14 April tahun 1950, ia dinyatakan melakukan tindakan pemberontakan dan ditangkap ketika tiba di Bandara Kemayoran. Sedangkan, untuk mengatasi sisa pasukan dari Andi Aziz yang berada di Makassar, di tanggal 13 April tahun 1950, pemerintah RIS akhirnya mengirimkan pasukan militer untuk memulihkan kembali keamanan di kota Makassar. Dan akhirnya berhasil untuk menguasai penuh kota Makassar di tanggal 21 April tahun 1950 setelah Batalion Worang berhasil untuk mendarat dan menuju kota Makassar. Nah, itulah akhir dari peristiwa Andi Aziz. Selanjutnya, mari kita tarik kesimpulannya. Simpulan dari materi peristiwa Andi Aziz yaitu pertama, latar belakang berupa peleburan Kenil ke dalam APRIS, penyatuan negara Indonesia Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pengiriman APRIS dari Jawa ke Makassar. Kedua, jalannya pemberontakan diawali dari pertemuan Andi Aziz dengan Smokil untuk menentang kedatangan dari tentara APRIS, penyerangan dan penahanan perwira TNI, polisi, serta Mokogita, serta desakan Andi Aziz kepada Mokogita agar Batalion Worang tidak datang ke Makassar. Ketiga, akhir pemberontakan yaitu diawali dari ultimatum pemerintah RIS yang diajukan oleh Andi Aziz, penangkapan Andi Aziz di Jakarta, hingga tindakan militer yang mengirim pasukan APRIS ke Makassar yang berakhir dengan penguasaan kembali kota Makassar oleh Batalion Worang. Nah, itu dia adalah kesimpulan dari materi kita kali ini. Jika ada pertanyaan dan diskusi seputar sejarah, bisa ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe juga. Maka dari itu, saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kelas sejarah selanjutnya. Dadah!